Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita untuk memuji Tuhan di dalam ibadah Minggu pada hari ini. Kita bernyanyi melalui buku ED nomor 135 ayat 1 dan 3, Martimudo Bijodomo. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Injil Jumat nomor 9 ayat 1. Puji hai jiwaku, puji Tuhan.
Dengarkanlah hukum Taurat untuk kita dalam ibadah minggu ini, yaitu hukum Taurat kelima sampai hukum Taurat ke-10. Demikian dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi melalui buku ET nomor 162 ayat 1 dan 3, O Debata Masai Balga. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 400 ayat 3, Mendaki Jalan Mulia.
Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nas epistel di dalam minggu hari ini yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seteru lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dengan buku ND nomor 713 ayat 1, Tugu Autu Hakim. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara kita seiman seluruh dunia. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, jemaat meninggal dunia. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 telah meninggal dunia Bapak Henry Nainggolan, tutup usia 49 tahun,
suami dari Ibu N. Urukuban, Jemaat Wik Sidodari, meninggalkan istri dan 3 orang anak. Kita doakan keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Yang kedua, temu pisah Pendeta Resopridan. Sesuai dengan SKE Polus tentang perpindahan tugas pelayanan, Pendeta Prince Hangukapia SDH pindah ke HKBP Resort Kebonjeruk, Distrik 8 DKI Jakarta. Sebagai Pendeta Resort di HKBP Medan Sudirman digantikan oleh Pendeta Juarez Pardidi SDH yang pindah dari HKBP Resort Galang, Distrik 29 Deli Serdang. Maka pada hari Minggu ini tanggal 22 Agustus 2021 dilaksanakan temu pisah Pendeta Resort Medan di HKBP Sudirman, Medan. Kita akan menyerahkan amplop ucapan syukur yang kita kumpulkan kepada Pendeta Prince Hangukapia SDH atas pelayanannya sebagai pimpinan di HKBP Resort Medan selama ini. Yang ketiga, ibadah minggu. Dengan mempertimbangkan surat himbauan pemerintah dan pimpinan gereja kita tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, maka hasil rapat Parhalado memutuskan yang pertama, pertanyaan di gereja untuk sementara ditiadakan. 2. Mulai Minggu 22 Agustus 2021 telah dimulai ibadah di gereja dengan mengikuti penyesuaian kapasitas maksimum 25%. Adapun jadwal week yang beribadah di gereja secara bergilir sebagai berikut. Minggu 22 Agustus 2021, week nomor 1 dan pasal 4. Minggu 29 Agustus 2021, week Kodam dan Delit 2. Minggu 5 September 2021, week Sidodari dan Namorambe 2. Ibadah di gereja masuk jam 8.00 WIB sekali kebaktian. Di luar jadwal WIB yang beribadah di gereja diharapkan untuk tetap beribadah di rumah dengan tertib acara ibadah yang dibagikan oleh Sintua. Yang keempat, ibadah meditasi pelajar CD dan orang tua. Pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 dilaksanakan ibadah meditasi pelajar CD bersama dengan orang tua di gereja ini masuk pukul 19 WIB dan dilanjutkan dengan pengisian administrasi gereja bagi anak yang naik CD. Yang kelima, ujian pelajar CD. Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 dilaksanakan ujian lisan dan tulisan bagi pelajar CD masuk jam 18.00 WIB di gereja. Yang keenam, naik CD atau Makatidakon Parosial. Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 dilaksanakan ibadah naik CD Makatidakon Parosial bagi anak-anak jemaat yang telah belajar CD selama ini, yang dilaksanakan dalam ibadah minggu, yaitu rombongan Wik Sidodadi dan Namorambe 2 masuk jam 8.00 WIB. Yang ketujuh, himbauan. Mari kita turut mendukung upaya pemerintah dan pimpinan gereja kita untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang semakin meningkat penyebarannya dengan ketat mematuhi protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan,
dan membatasi mobilisasi dan interaksi juga acara makan-makan bersama. Demikian warta Jumat. Mari kita bernyanyi dengan Kidung Jumat nomor 450 ayat 1, hidup kita yang benar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini seperti roda yang berputar dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Sebentar ada di atas, sebentar sudah di bawah. Artinya silih berganti situasi kehidupan yang kita hadapi. Hidup kita seperti roda berputar karena bertumpu pada sebuah poros. Poros itu merupakan pusat kekuatannya. Poros itulah yang memungkinkan roda berputar. Roda yang tidak bertumpu pada poros tidak bisa berfungsi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Hidup kita berputar karena ada poros. Poros itu adalah Tuhan. Perikop khotbah kita pada hari ini mengajak kita merenung tentang bagaimana bertumpu pada Tuhan melalui kesaksian pemazmur. Di dalam pergumulan hidupnya yang bermacam-macam, yang merasa diperlakukan tidak adil, merasa dikejar dan dikelilingi oleh orang-orang penipu dan curang, merasa ditekan oleh musuh-musuhnya, bahkan sampai ia berpura-pura gila, merasa terdesak, terjepit, dan terbuang. Dalam pergumulan menghadapi situasi kehidupan yang beragam itu, ia tetap sadar pada poros
yang menjadi tumpuan hidupnya. Di ujung semua yang dia alami dan rasakan di dalam pergumulannya, pada akhirnya dia tahu bahwa yang menjadi poros kehidupannya adalah Tuhan. Takut akan Tuhan. Itulah porosnya. Saudara-saudara, ini senada dengan apa yang dikatakan oleh pengkhotbah di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang kita sukai, yang kita ingini dan nikmati dalam hidup kita. Namun kalau tidak di dalam takut akan Tuhan, maka semua itu tidak akan ada maknanya. Pemazmur dalam perikop khotbah kita mengajak kita untuk merenungkannya melalui pertanyaan retorik sebagaimana yang kita baca tadi di dalam ayat 13. Pertanyaan retorik adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban langsung, namun butuh untuk kita jawab di dalam perenungan diri kita. Itulah yang dikatakan di ayat 13. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Kalau ditanya orang siapakah orang yang menyukai hidup, tentu semuanya akan mengatakan suka dengan hidup, dibandingkan dengan lawan katanya mati. Semua orang mau hidup, tidak ada orang yang mau mati. Khairil Anwar katakan di dalam puisinya, aku mau hidup 1000 tahun lagi, memiliki umur kehidupan sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau ditanya bagaimana orang menikmati dan merasakan hidupnya, disinilah seseorang perlu untuk merenung dan menemukan maknanya. Ada banyak orang yang hidup, bernafas, memiliki umur panjang, memiliki banyak harta, punya kuasa, jabatan, kedudukan tinggi, kemewahan, dan segala yang dipandang sebagai kenikmatan dunia. Tetapi hidupnya hampa, gersang, kesepian, gelisah, susah, tidak punya gairah, bahkan sering dihantui oleh pikiran-pikiran untuk bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Saudara-saudara, tentu tidak salah kalau kita menyukai hidup. Tetapi jangan jadikan hidup kita ini hal yang lebih penting daripada Sang Pemberi hidup itu sendiri, yaitu Tuhan. Kita juga boleh-boleh saja berdoa, meminta umur panjang. Tetapi gunakan umur panjang kita untuk melakukan dan menikmati hal-hal yang baik. Percuma jika kita memiliki umur panjang, tetapi sepanjang umur kita yang panjang itu hanya kita habiskan untuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan dan menyusahkan sesama. Inti dari menyukai hidup yang sesungguhnya adalah takut akan Tuhan. Menyukai hidup artinya bagaimana kita menggunakan hidup kita dengan takut akan Tuhan, bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu duniawi kita. Dan inilah yang mau kita lihat di dalam khotbah kita pada hari ini. Bagaimana menggunakan hidup dengan takut akan Tuhan. Coba kita baca tadi yang pertama dalam ayat yang ke-14 dikatakan, jaga perkataan kita dari segala ucapan yang jahat dan hal-hal yang tidak benar. Salah satu permasalahan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia pada akhir-akhir ini adalah banyak orang yang cenderung lebih suka berbicara daripada mendengar. Sedikit-sedikit melakukan protes, sedikit-sedikit berkomentar, sedikit-sedikit berdebat, sedikit-sedikit mengkritik, sedikit-sedikit mencela, memaki, berkata kotor, tanpa memperdulikan perasaan orang lain, bahkan senang untuk membicarakan hidup orang lain. Intinya orang lebih suka berbicara tanpa mau belajar
mendengarkan orang lain. Di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena itu berhati-hatilah. Lidah menentukan banyak di dalam hidup manusia. Dan sebagian besar persoalan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, masyarakat, dan gereja, bahkan di tengah-tengah suatu bangsa dan negara sering sekali dimulai dari lidah. Dimulai dari perkataan. Dari awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ciptakan manusia dengan satu mulut dan dua telinga. Tujuannya supaya apa? Supaya manusia itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Bukan sebaliknya. Maka penting sekali untuk menjaga lidah dan perkataan kita. Orang yang takut akan Tuhan bukan hanya mampu menjaga hati dan pikirannya, tetapi juga lidahnya. Kalau ia berbicara, maka orang yang takut akan Tuhan, perkataannya akan mendatangkan berkat dan sukacita serta damai sejahtera. Perkataannya akan selalu menguatkan, memberi semangat, memberkati orang yang mendengarnya. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak bisa menjaga lidahnya, dimanapun pasti tidak akan disukai orang. Memiliki banyak musuh. Karena seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 52 ayat 4, orang yang demikian dikatakan seperti pisau cukur yang diasah, yang menyebabkan banyak orang yang terluka karena perkataannya. Dan di dalam 1 Petrus 3 ayat 10-11 dikatakan, mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Kalau kita mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, jagalah lidah. Kemudian saudara-saudara, yang kedua yang mau kita lihat dalam perikop khotbah kita tentang bagaimana orang yang hidup dengan takut akan Tuhan adalah menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Menjauhi kejahatan itu sama dengan bijak di dalam pergaulan dan komunitas yang kita miliki. Saudara-saudara, sering sekali tanpa sadar lingkungan akan lebih cepat mempengaruhi kita daripada kita yang mempengaruhi mereka. Karena itu pilihlah lingkungan pergaulan yang baik, yang bisa saling membangun di dalam Tuhan. Sharing dan curhatlah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga boleh saling membangun dan saling menguatkan, dan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Jauhi hal-hal buruk yang bisa mempengaruhi kita. Film, buku-buku, internet, games, narkoba, judi, alkohol, yang lainnya bisa mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang buruk dan yang jahat. Saya tidak katakan bahwa tidak boleh menonton, tidak boleh membaca, tidak boleh memakai internet, tetapi bijaklah menggunakan itu dalam kehidupan. Jangan sampai mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar di dalam Tuhan. Isilah hidup dengan hal yang baik, dengan membangun persekutuan dengan Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan. Intinya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di dalam Amsal 5 ayat 14 dikatakan, carilah yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Kalau kita mau hidup, carilah kebaikan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, berusaha mencari perdamaian. Bagaimana hidup orang yang takut akan Tuhan? Dia akan berusaha mencari perdamaian. Mari kita terus berusaha dan belajar untuk hidup damai dengan orang lain. Tidak mudah memang untuk melakukan itu. Kita harus menekan ego kita. Tapi biarlah Tuhan yang adalah sumber dari damai sejahtera itu yang akan mengajari kita dan memampukan kita untuk dapat berdamai seorang dengan yang lain. Di dalam Roma 14 ayat 19 dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.
Jangan mengejar kebencian. Jangan memendam-pendam dendam. Jangan mencari-cari permusuhan. Tapi berusahalah mencari perdamaian. Menjaga dan mengajar diri untuk mempunyai karakter dan sikap hidup yang baik, yang selalu berdamai, mengasihi orang lain, menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan kepada sesama. Itulah ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Kebenaran dan takut akan Tuhan itulah kunci penting dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, sering sekali kita selalu mencari apakah yang paling penting dalam hidup ini. Ada orang yang berpikiran bahwa hartalah yang paling penting, jabatanlah yang paling penting, kuasalah yang paling penting. Tidak salah mereka menentukan yang paling penting dalam hidup ini. Namun hari ini pemazmur mau menyaksikan kepada kita semua bahwa apa yang paling penting, yang berguna untuk membangun kehidupan, menjaga tubuh, keberadaan dan kehidupan kita adalah kalau kita mempunyai Tuhan dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita melihat dan merenungkan apakah saat ini itu yang menjadi hal penting dalam hidup kita. Sudahkah kita takut akan Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh hidup dan menunjukkan karakter, sikap hidup dan hubungan sesama itu dengan apa yang penting itu di tengah-tengah kehidupan kita? Saudara-saudara, kepercayaan, iman, dan pengharapan di dalam Tuhan memang tidak menghindarkan orang percaya untuk mengalami kesesakan hidup. Dan itu yang dialami pemazmur. Orang benar diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami kesesakan dan kesusahan. Apakah itu berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi umatnya, sehingga dia membiarkan umatnya mengalami kesesakan? Tidak. Justru dengan semua yang terjadi itu, umatnya memiliki kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan secara nyata di dalam kehidupannya. Firman Tuhan mengajak kita untuk meyakini janji Tuhan, sebagaimana yang dikatakan tadi di dalam firman Tuhan yang menjadi khotbah kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Itulah kebahagiaan bagi orang yang benar. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa atas segala kasih, kebaikan, dan penyertaan-Mu yang senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Di seluruh perjalanan kehidupan kami, dalam segala situasi dan kondisi yang silih berganti terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa semuanya itu ada di dalam poros yang satu, yaitu Engkau yang menjadi kekuatan dan sumber kehidupan kami. Karena itulah Tuhan, Engkau menuntun kami supaya kami tetap meyakini dan percaya akan kasih kuasa kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebagaimana kesaksian daripada pemazmur yang kami dengarkan pada saat ini di dalam khotbah kami hari ini, Tuhan juga mengajak kami untuk melihat di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, apakah kami juga sudah meyakini bahwa Tuhan adalah poros di mana kami bertumpu di seluruh kehidupan kami. Engkau mengajari kami Tuhan, supaya kami hidup takut akan Engkau dalam seluruh hidup kami. Biarlah Tuhan kami dapat merenungkan firman-Mu ini,
merenungkan hidup kami. Sudahkah kami melakukan sebagaimana yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami? Tuhan juga mengajari kami pada saat ini agar kami dapat melakukan hal-hal yang menunjukkan diri kami sebagai orang yang takut akan Tuhan. Apakah kami juga sudah menjaga perkataan kami? Apakah kami juga Tuhan sudah mengejar dan melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kami dan berusaha untuk melakukan kedamaian? Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan selalu menuntun kami, mengajari kami dan membimbing kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Begitu juga dengan saat ini. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersekutu melalui ibadah kami secara virtual ini. Di tengah-tengah rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dengarkanlah doa, pujian, dan penyembahan kami ya Tuhan. Dan ajarilah kami untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kami juga memohon di dalam persekutuan kami di tengah-tengah gereja-Mu, AKBP Cinta Damai Resort Medan ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati seluruh jemaat dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap pergumulan hidupnya. Berkati juga jemaat-Mu yang ada di dalam keadaan sakit. Engkaulah Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan. Secara khusus di masa pandemi ini, ada beberapa jemaat yang telah terpapar virus COVID-19 di tengah-tengah kehidupan mereka. Lawatlah mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka, dan kuatkanlah mereka menghadapi sakit penyakit yang mereka alami. Dan kami juga mau berdoa di dalam persekutuan kami pada minggu ini, di mana kami mendengar warta bahwa pimpinan kami, Pendeta Resort Pendeta Fritz Hutapea, yang akan pindah tempat pelayanan ke HKBP Kebun Jeruk. Dan pada minggu ini diadakan temu pisah di HKBP Sudirman. Tuhanlah yang memberikan kesehatan, memberikan semangat dan sukacita bagi Bapak Pendeta Fritz Hutapea untuk dapat melanjutkan pelayanannya di tempat pelayanan yang baru. Dan Tuhanlah juga yang menguatkan Bapak Pendeta Juarez Pardede yang akan menjadi pimpinan di HKBP Resort Medan yang baru. Dan berkati juga Tuhan seluruh program pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah gereja. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Terlebih di masa pandemi virus COVID-19 ini. Tuhanlah kiranya yang menjaga kami, memelihara kami semua, supaya kami dapat terhindar dari penyebaran virus itu dan kami boleh tetap melakukan persekutuan dan pelayanan di tengah-tengah gereja. Kami serahkan juga Tuhan segala pengharapan dan kerinduan kami Tuhan, baik pribadi lepas pribadi dan seluruh keluarga dan seluruh jemaat-Mu kepadamu. Dengarkanlah ya Tuhan dan jawablah kami di dalam kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Mari kita menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 743 ayat 1. Oh Tuhan, Tuhan Maha.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.